Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Sugeng, mohon izin J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa dan peserta yang sudah hadir pada diskusi kali ini, kami ucapkan selamat datang di diskusi online yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Sebagai informasi, diskusi kali ini adalah pelaksanaan yang ketujuh kalinya yang diselenggarakan oleh PSAD UII. Dan pada kesempatan hari ini kita mengusung tema yang sangat menarik, yaitu urgensi rancangan undang-undang perampasan aset, peluang dan tantangan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat sehatnya, nikmat sempat yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi ini dan pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya izin menyapa dulu ya Prof. Mas Duki. Ini ada Prof. Mas Duki selaku Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Kemudian sudah hadir membersamai kita narasumber pada pagi hari ini, Bapak Sugeng Purnomo. Selamat pagi Pak Sugeng, sehat ya Pak? Ya, beliau adalah mantan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang kebetulan juga banyak terlibat dalam inisiasi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kebetulan kita juga masih menunggu satu uh, sumber kita, Bapak Zainal Arifin Mokhtar ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan harapan diskusi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, mari kita pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi paparan narasumber, kami berikan kesempatan kepada Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Prof. Mas Duki, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Aida, Despan, dan teman-teman Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII yang menyiapkan acara ini. Kemudian para peserta yang sudah sangat banyak di online ini, lihat ada 160-an lebih ya. Ini satu isyarat bahwa topik ini tampaknya penting sekali dan menarik begitu banyak orang. Kemudian wabil khusus saya ingin menyapa Bang Sugeng Purnomo yang bersedia meluang waktu membagi pikiran dan pandangan nanti, juga mengingatkan mungkin proses sejarah dari topik kita, yaitu bagaimana kita mendorong disahkan undang-undang atau RUU perampasan aset baik bagi koruptor maupun pelaku kejahatan kemanusiaan yang lain. Nah, ingin mungkin tidak panjang, hanya dua hal, bahwa momentum pada belakangan ini sepertinya mengisyaratkan bahwa harus ada ekstra policy gitu ya, kebijakan yang sangat apa orang bilang itu darurat, bukan hanya memang merespon situasi kritik yang masif beberapa minggu terakhir terhadap DPR, pemerintah, juga sebetulnya adalah karena kasus yang harus diselesaikan itu memang menjadi sebuah gurita besar yang pada gilirannya menghambat penyelenggaraan negara dan cita-cita kita untuk menjadi negara yang demokratik seperti yang menjadi konsen dari Pusat Studi Agama, yaitu apa? Makin apa istilahnya ini? Guritanya perilaku korupsi dan makin masifnya kejahatan kemanusiaan. Nah, salah satu upaya kalau kita lihat di banyak negara untuk memitigasi sekaligus efek jera terhadap pelakunya adalah dengan eh, intervensi berupa perampasan aset. Nah, apalagi koruptor ini ada di banyak tempat. Dan ini kaitannya juga dengan mungkin untuk akumulasi kebutuhan dana publik yang sangat minim untuk mengurus negara. Sehingga dari kinerja perampasan ini nanti, ini
bisa ada dana yang untuk publik. Itu saya kira yang kita lihat bagaimana pentingnya. Jadi ini untuk mengatasi masalah-masalah akut itu sendiri, sekaligus juga memberi peluang bagaimana negara ini bisa sehat, lebih lanjut bisa menegak amanah reformasi, yaitu demokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa hari-hari ini bahwa ada yang disebut dengan pengabaian, ada yang disebut dengan upaya untuk delay, bahkan upaya untuk melawan kehendak publik dari parlemen, terutama dari pemerintah, yang memperlambat untuk pengesahan RUU perampasan aset ini. Nah, ini harus kita lawan, ya, dengan argumen yang kuat, juga dengan kolaborasi berbagai pihak, dengan insight yang cukup. Nah, makanya kita bikin diskusi ini. Selamat bergabung Mas Uceng, kawan baik saya yang sering berjumpa di banyak aktivitas, dan mudah-mudahan sehat terus, tetap melawan kira-kira gitu, dan kita prihatin dengan apa yang dialami panjenengan beberapa waktu ini. Tapi kita akan bersama untuk melawan ini semua. Nah, terima kasih kehadirannya, nanti insight-nya, sehingga dua hal tadi bisa terjawab ya, bahwa kita berharap ini segera disahkan, tentu dengan sebuah konteks permasalahan makro tadi, tapi juga adalah bahwa kita ingin melalui diskusi dan apa yang kita bisa lakukan setelah diskusi, ini memaksa agar ada upaya sense of emergency dari policy makers untuk merespon ini, sehingga undang-undang ini bisa segera disahkan. Tentu ini bukan sebuah penyelesaian yang komprehensif, ini hanya salah satu. Tapi kita bisa berangkat dari sini untuk ikut menyelesaikan masalah bangsa. Dan apa yang dilakukan Pusat Studi Agama dengan gerakan kecil diskusi ini mudah-mudahan bisa memberikan direction untuk itu semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan nantinya. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mas Duki atas sambutannya. Kita sapa dulu, sudah bersama dengan kita, Alhamdulillah Pak Zainal Arifin. Tapi saya mohon izin untuk memanggil dengan sapaan akrab dari teman-teman peneliti PSAD ya, Mas Uceng gitu ya, Mas Uceng deh. Enggak. Iya, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Prof. Mas Duki selaku Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia. Baik, sebelum masuk ke paparan dari narasumber, ketika kita bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset, sebetulnya ini sesuatu yang sudah cukup sering kita dengar gitu ya. Ini kembali menjadi salah satu isu yang hangat dalam Indonesia terakhir ini. Gagasan untuk menghadirkan payung hukum yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan sebenarnya bukan hal baru ya, jadi sudah cukup sering kita dengar. Namun meski sudah lama diperbincangkan, kita tahu pernah masuk dalam program legislasi nasional sejak era pemerintahan SBY ya, tapi sampai saat ini memang RUU tadi tidak kunjung menemui titik final, kira-kira seperti itu. Nah, diskusi kita pada pagi hari ini akan berusaha menggali lebih jauh mengenai mana sebetulnya peluang yang dapat dimanfaatkan, kemudian tantangan apa sih sebetulnya yang harus diantisipasi ya jika rancangan undang-undang perampasan aset ini benar-benar disahkan, dijalankan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Sugeng dan Mas Uceng, kita punya waktu sekitar 50 menit untuk paparan, jadi 25 menit dari Pak Sugeng, nanti dari 25 menit juga dari Mas Uceng, begitu ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan teman-teman yang mau bertanya boleh nanti menuliskan di kolom komentarnya atau bertanya secara langsung. Kira-kira seperti itu. Mungkin sesi pertama kami berikan ke Pak Sugeng, Pak Sugeng Purnomo, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua sehat, sejahtera. Yang terhormat Prof. Mas Duki yang tadi memberikan pengantar pembukaan, dan ini lama tidak ketemu langsung dengan Mas Uceng. Biasanya ketemunya kalau ada beberapa kegiatan yang terkait waktu itu dengan tugas-tugas yang di Ampu
Kemenko Polhukam, Mas Uceng ikut salah satunya yang saya sangat terkesan waktu penyusunan laporan yang terkait dengan percepatan reformasi hukum. Kalau saya mungkin sedikit aja, tidak perlu lama, biar yang lama itu bagian Mas Uceng yang memang biasa memberikan kuliah di kampus. Baik, eh, saya merasa terhormat diundang dari PSAD UII untuk mendiskusikan masalah ini dan kita tahu ini menjadi isu yang sangat sensitif, terutama setelah ada peristiwa di akhir Agustus dan munculnya tuntutan 17+8. Dan ini sudah direspon baik oleh pemerintah bersama dengan DPR terkait untuk pembahasan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, meskipun saya secara pribadi tidak begitu yakin itu bisa diselesaikan di tahun ini, tapi kita tetap optimis bahwa ini terus dilakukan pembahasan. Karena kalau begitu sudah dimulai pembahasan, itu biasanya akan terus bergulir dan akhirnya bisa diselesaikan. Baik, saya mulai dengan slide yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya ingin menceritakan tentang sampai hari ini, dari UNCIC yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang 7 2006, itu ada 4 jenis tindak pidana yang sama-sama kita tahu itu belum diakomodir di dalam Undang-Undang Tipikor kita. Nah, salah satunya yang sangat menarik dan saya sering mengatakan bahwa ini menjadi roh dari RUU perampasan aset, yaitu terkait dengan memperkaya atau menambahkan aset secara tidak sah yang diatur di pasal 20 dari UNCIC. Nah, ini menjadi nyawa atau roh dari RUU perampasan aset. Nah, di dalam UNCIC ini juga diatur yang terkait dengan perampasan aset yang diduga hasil tindak pidana itu, dan itu tanpa melalui penghukuman atau pemidanaan bagi pelakunya. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik karena sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang yang mengatur soal itu. Karena kalau kita lihat di RUU perampasan aset yang saat ini sudah banyak beredar dan banyak kita ketahui bahwa kalau kita lihat di dalamnya merupakan perpaduan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Jadi di awal melakukan tahapan-tahapan sampai pemberkasan itu menggunakan instrumen hukum acara pidana, tetapi pada saat beracara di pengadilan menggunakan instrumen hukum acara perdata. Next. Nah, para peserta sekalian, saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan RUU ini. Kalau kita melihat dari prolegnas jangka menengah, itu sebenarnya sudah mulai masuk di tahun 2015. Tadi Mbak Aida sudah menyebut mulai zaman pemerintahan Pak SBY. Jadi mulai 2015 itu sudah masuk di prolegnas jangka menengah. Sampai yang terakhir. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kapan masuk di prolegnas prioritas? Nah, ternyata dari data yang ada, baru masuk di tahun 2023. Itu baru masuk di prolegnas prioritas. Nah, di situ juga akhirnya dimulai pergeseran dari inisiatif pemerintah, karena memang masuk di inisiatif pemerintah untuk diteruskan ke DPR, sudah dikirimkan naskah akademik maupun RUU-nya, dan naskah akademiknya sudah cukup lama. Bahkan di tahun 2022 itu dilakukan penyelarasan dengan perkembangan yang ada, dan itu dikirimkan dengan surat Presiden tanggal 4 Mei 2023. Tapi sampai hari ini kita berdiskusi, surat Presiden itu belum ada respon untuk membentukkan tim atau katakanlah panitia kerja untuk melakukan pembahasan. Dan 2024 juga masuk di dalam prolegnas prioritas dan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Ya, jadi tetap menjadi inisiatif pemerintah. Jadi 2023, 2024 tetap menjadi inisiatif pemerintah. Nah, 2025, katakanlah di tahun ini, sebenarnya tidak masuk
di prolegnas prioritasnya. Tapi seperti tadi saya sampaikan, dengan kondisi yang terakhir kita alami bersama, kemudian ada tuntutan 17/8 menjadi timbangan bagi pemerintah, dan DPR akhirnya masuk di dalam perubahan kedua. Jadi, tetapi ini posisinya diubah. Kalau sebelumnya adalah inisiatif dari pemerintah, kemudian menjadi inisiatif dari DPR, katakanlah Komisi 3 catatannya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa digeser? Itu bukan satu problem. Jadi ini berdasarkan kesepakatan. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tetapi memang dengan adanya NA dan RUU yang sudah disiapkan pemerintah, alangkah bagusnya, meskipun itu nanti menjadi inisiatif dari DPR di tahun 2025 ini, tidak ada salahnya untuk tidak memulai dari nol, maka dokumen yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah bisa menjadi rujukan atau pijakan dilakukan pembahasan untuk dilakukan berbagai perubahan atas masukan-masukan yang disampaikan oleh banyak pihak. Nah, selanjutnya saya ingin masuk kepada substansinya, beberapa substansinya. Di dalam RUU ini memang disebutkan sebagai RUU perampasan aset hasil tindak pidana. Nah, di dalam RUU ini menegaskan bahwa tidak didasarkan pada pemidanaan atau penghukuman. Karena kalau kita tahu pada saat aset atau kekayaan hasil kejahatan itu dilakukan perampasan, maka dipastikan bahwa pelakunya sudah dijatuhi pemidanaan. Meskipun dengan proses tertentu, misalnya dengan cara in absentia. Tapi tetap perampasan aset mengikuti pemidanaan dari pelakunya. Ini yang konvensional saat ini kita berlakukan. Namun dengan RUU ini maka tidak digantungkan dari pemidanaan. Nah, ini menjadi polemik juga. Beberapa pihak yang belum membaca secara keseluruhan, bahkan ada kawan saya yang menanyakan, lah ini repot Pak. Nanti kalau kami ini sedang diperiksa pajak, tiba-tiba aset kami dirampas. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang katakanlah berkembang di masyarakat, ini menjadi bagian katakanlah dari teman-teman kampus untuk bisa memberikan pemahaman dengan forum-forum seperti ini. Nah, di pasal ini juga dipastikan, kalaupun misalnya perampasan aset sudah dilakukan, kemudian katakanlah pelaku yang tidak ditemukan akhirnya ditemukan, tetap bisa dilakukan proses. Hanya untuk aset yang sudah dirampas tidak perlu lagi dilakukan perampasan pada perkara berikutnya. Jadi perkara yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya tetap dilakukan pemprosesan. Sehingga yang pelaku bisa dijatuhi pidana. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kalau misalnya terjadi satu keadaan yang bersamaan. Katakanlah ada proses perampasan aset yang sedang berjalan, kemudian di sisi yang lain yang asalnya pelakunya tidak ditemukan, kemudian ditemukan, dilakukan proses. Jadi terjadilah proses yang bersamaan. Maka untuk proses perampasan aset harus dilakukan penundaan sah, mengikuti sampai proses dari perkara induknya atau perkara yang menjadikan pelakunya sebagai terdakwa di pengadilan sampai berkekuatan hukum. Jadi memang prinsipnya adalah membawa pelaku di pengadilan. Namun dalam situasi tertentu tidak menghalangi proses terhadap perampasan aset apabila pelaku tidak ditemukan. Nah, slide berikutnya, saya ingin menyampaikan yang terkait dengan objeknya. Kalau melihat dari objek perampasan aset, ini bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi yang dihebohkan tidak semuanya yang luar biasa. Misalnya kita lihat di pasal 5 ayat 1 yang huruf A dan B. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini diatur di dalam pasal 39 KUHP kok. Jadi semua aset-aset atau semua alat yang terkait dengan kejahatan itu bisa dilakukan tahapan penyitaan. Kira-kira kalau kita bicara masalah penyitaannya. Nah, kemudian yang
huruf C misalnya. Apakah ini sesuatu hal yang baru? Ya enggak juga. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor, itu bisa dilihat di pasal 18 dan 38C itu sudah ada aturan. Ada aturan yang terkait itu, tapi undang-undang ini, RUU ini bisa mempermudah prosesnya dengan tidak digantungkan kepada pemidanaan pada pelakunya. Jadi termasuk yang huruf D. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, roh dari RUU perampasan aset ini terletak di ayat 2 huruf A yang mengatur tentang unexplained wealth. Jadi ini menjadi hal baru yang ini diamanatkan di dalam UNCIC yang tadi di awal sudah saya sampaikan ada di pasal 20. Jadi ini menjadi rohnya. Jadi kalau misalnya ini ketentuan tentang ini tidak ada, bukan hal yang baru yang lain-lain itu. Hanya bedanya ini bisa diproses tanpa pemidanaan dari pelaku. Termasuk yang huruf B ini juga bukan hal yang baru. Nah, selanjutnya, bagaimana tentang batasan aset yang bisa dilakukan proses ini? Kalau kita lihat di pasal berikutnya itu dibatasi setidak-tidaknya itu nilainya 100 juta. Jadi kenapa 100 juta? Waktu tim melakukan pembahasan, waktu itu kita ini batasannya kemana ya? Kira-kira untuk memastikan itu. Maka kita putuskan tim membahas waktu itu, tim PAK 100 juta, tapi perubahannya bagaimana lah? Kita punya pengalaman di Undang-Undang Narkotika itu, begitu lampiran berubah, kita agak sulit kalau selalu digantungkan pada undang-undangnya. Maka di dalam RUU ini diatur di dalam perubahannya di peraturan pemerintah. Termasuk diskusinya cukup panjang pada saat tim itu membahas soal aset yang tidak seimbang yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi waktu itu tim berpikir, ini kapan akan kita mulai? Apakah kita mulai begitu undang-undang ini diberlakukan, kita mulai pokoknya itu berlaku seluruh aset, ataukah kita mulai pada saat undang-undang ini berlaku? Nah, sehingga waktu itu dari diskusi panjang tim memutuskan untuk mengusulkan bahwa berlakunya tentang penambahan kekayaan yang tidak sah itu dimulai pada saat berlakunya undang-undang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya tersangka terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, dan seterusnya itu bisa dilakukan proses perampasan aset. Pada saat situasi yang saat ini regulasi kita berlaku, itu hanya undang-undang tertentu yang katakanlah mengatur proses berjalan dilakukan secara in absentia. Ini yang meskipun di dalam praktek kita sering menemukan in absentia itu dimulai pada saat awal proses hukum atau penyidikan, tapi in absentia itu bisa ada di pengadilan, artinya terdakwanya hadir sampai pembacaan tuntutan, tapi pada saat putusan dia tidak hadir, tapi ada model yang terakhir sejak awal sampai akhir dia tidak pernah ada. Jadi ini di dalam praktek yang ditemukan seperti itu. Jadi yang model-model begini bisa diatasi dengan RUU ini seandainya ini bisa dilakukan pengesahan. Nah, bagaimana dengan terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum? Lah, diputus lepas, ini kok masih bisa dilakukan perampasan aset. Contoh kasus muda misalnya yang pernah terjadi di kasus BLBI. Kita tahu misalnya mantan kepala BPN itu diputus onslat waktu itu. Tetapi sebenarnya catatan yang terkait dengan pihak ketiga yang bertanggung jawab itu masih ada dan nilainya bukan miliar tapi triliunan. Maka dengan menggunakan ini meskipun onslat bisa dijadikan dasar untuk melakukan tahapan perampasan asetnya. Nah, slide berikutnya untuk ketentuan yang terkait dengan pemblokiran dan tindakan penyitaan itu juga bukan hal yang baru. Tetapi khusus untuk perampasan aset, tindakan pemblokiran dan tindakan penyitaan itu baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan. Ini yang
Meskipun ini juga ada pengaturan di dalam hukum acara kita. Karena di dalam hukum acara kita, penyitaan itu bisa dilakukan apa dengan katakanlah surat perintah yang ada, kemudian mendapatkan izin, tapi ada juga yang dilakukan penyitaan dengan meminta persetujuan setelah tindakan penyitaan dilakukan. Tetapi khusus untuk proses perampasan aset, hanya boleh dilakukan pemblokiran dan penyitaan, harus didahului dengan terbitnya surat penetapan izin untuk melakukan pemblokiran maupun penyitaan. Nah, termasuk setelah penyitaan dan pemblokiran dan penyitaan itu dilakukan, kemudian tahapan berikutnya akan diserahkan kepada tentu melalui jaksa pengacara negara karena prosesnya adalah proses perdata, maka diperlukan penetapan baru, penetapan lagi. Penetapan tentang apa? Penetapan tentang jumlah jenis bentuk dari barang yang dijadikan bagian dari proses perampasan aset. Kalau yang izin pertama hanya masalah izin untuk melakukan penyitaan, tapi berikutnya adalah tentang status dari barang yang sudah dilakukan penyitaan dengan menguraikan tentang jenis, jumlah, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah yang terkait dengan pihak yang melakukan pengelolaan aset. Ini pihak yang akan melakukan pengelolaan aset itu yang ditunjuk adalah kejaksaan. Bahkan secara spesifik diatur. Ini slide sebelum ini, itu disebutkan Jaksa Agung dapat memberikan izin kepada pihak ketiga yang telah menggunakan sebelumnya untuk memanfaatkan. Pertimbangannya adalah saat itu, kalau katakanlah negara melalui kejaksaan tentunya, yang langsung melakukan pengelolaan tanpa membuka peluang pihak lain yang telah menguasai lebih dulu untuk memanfaatkan dan menjaganya, maka resikonya adalah negara harus menyediakan anggaran yang terkait dengan pemeliharaan dan penjagaan. Nah, tapi ini perlu memang ada kehati-hatian di sini. Nah, ini satu pasal bisa disepakati di tingkat tim. Nah, akhirnya karena pihak yang melakukan pengelolaan barang rampasan ini belum bisa disepakati di tingkat tim, maka ini diambil keputusan di tingkat menteri. Saya ingat persis waktu itu Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud mengundang Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Pak Menkumham waktu itu Pak Yasona rapat bertiga. Ini tanpa didampingi tim masing-masing. Jadi di ruangan rapat kecil itu dipimpin Prof. Mahfud selaku Menko Polhukam, kemudian ada Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri Hukum dan HAM, dan kebetulan itu dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam. Saya ikut mendampingi. Tetapi pendamping dari Pak Menkumham dan Bu Menteri Keuangan itu tidak ada. Jadi sayalah orang satu-satunya yang ada di ruangan itu menyaksikan bagaimana perundingan itu berjalan. Kira-kira Bu Sri Mulyani menyampaikan begini waktu itu. Sudahlah, Kementerian Keuangan terima dalam bentuk sudah selesai, tidak ada sengketa, dan kami hanya nanti tinggal memanfaatkan untuk kepentingan negara tentunya. Nah, ini bisa Kementerian Keuangan itu pernah mengalami satu kondisi di mana setelah menerima barang rampasan untuk negara itu dari lembaga penegak hukum, kemudian diterbitkan status penggunaan kepada salah satu kementerian lembaga, areal atau tanah itu digunakan atau katakanlah sedang proses pembangunan digugat, dan ternyata kalah putusan pengadilan mengharuskan aset itu dikembalikan pada penggugat. Karena ternyata dari penelitian, aset itu tidak terkait langsung dengan baik langsung maupun tidak langsung, karena perolehannya didapat jauh hari sebelum terjadinya tindak pidana. Sedangkan nilai kerugiannya sudah seluruhnya dikembalikan. Nah, ini jadi problem. Jadi akhirnya waktu itu disampaikan Bu Menteri Keuangan, sudah pokoknya silakan aja disepakati mana yang akan mengelola, pokoknya begitu clear seluruhnya, baru diserahkan ke Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Nah, bagaimana dengan Kementerian Hukum dan HAM? Saya ingat waktu itu Pak Yasona menyampaikan kira-kira begini, sudahlah
Kementerian Hukum dan HAM itu mengelola aset yang tidak berat-berat. Yang sekarang ada itu sudah terasa berat. Sudahlah, ini serahkan aja ke kejaksaan. Kira-kira begitu. Jadi meskipun unsur kejaksaan tidak ikut di dalam pembahasan saat itu, tapi Bu Menteri Keuangan maupun Pak Menkumham menyepakati menyampaikan pada Pak Menko Polhukam, sudahlah pengelola asetnya itu ada di kejaksaan. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam perjalanan, karena memang kejaksaan punya pengelolaan aset, nah di dalam perjalanan, lembaga kejaksaan itu yang saat ini dari pusat pemulihan menjadi badan pemulihan aset itu punya organisasi sampai ke bawah, sampai ke tingkat kejaksaan negeri seluruh Indonesia. Jadi kalau terkait dengan pengelolaan aset ini, untuk kejaksaan, instrumennya sudah memang disediakan di dalam undang-undang yang berlaku untuk organisasi kejaksaan. Nah, berikutnya, bagaimana dengan pihak yang merasa berhak? Nah, di dalam ketentuan ini juga diatur. Kalau misalnya itu masih proses tahapan awal dilakukan oleh penyidik, maka mereka yang merasa berhak atas aset yang dilakukan proses itu, mulai pemblokiran penyitaan, dapat mengajukan keberatan. Keberatannya kepada siapa? Diadukan kepada atasan dari penyidik yang melakukan proses perampasan aset itu. Jadi di dalam perkembangan pertanyaannya apa ini efektif, gitu kan? Karena sudah pasti penyidik pada saat melakukan penyitaan, dia sudah mengantongi surat perintah penyitaannya dari atasannya. Apakah mungkin kalau pihak yang merasa berhak kemudian mengkomplain atau menyampaikan keberatan kemudian akan ada respon positif terkait dengan langkah yang sudah dilakukan? Nah, ini menjadi diskusi juga setelahnya. Nah, nanti saya akan memberikan saran di slide terakhir yang terkait dengan situasi yang seperti ini. Nah, kemudian pada saat ini diajukan, sudah proses di pengadilan, itu bisa. Jadi pihak yang merasa dirugikan itu melakukan intervensi atau mengajukan keberatan terkait dengan proses persidangan aset yang dia merasa ini adalah hak miliknya yang sah. Kalaupun misalnya putusan masih belum berhasil atau masih dia merasa dirugikan, maka satu-satunya upaya hukum yang diatur ada di kasasi, dan itu menjadi putusan terakhir. Slide terakhir. Dengan dinamika yang ada ini, maka saya menyarankan dalam penyusunan dan pembahasan RUU perampasan aset hendaknya mencerminkan meaningful participation. Kita tahu di beberapa pembahasan undang-undang banyak teman-teman masyarakat sipil mengkritisi belum tercerminnya partisipasi publik yang lebih bermakna ini, sebagaimana dijabarkan di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang perlu nanti ditonjolkan untuk mendapat banyak masukan. Kemudian, yang kedua, untuk memperkuat pemberantasan korupsi, pengesahan RUU perampasan aset harus diikuti dengan perbaikan tata kelola lembaga penegak hukum. Siapa aja lembaga penegak hukum? Ya semua, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan. Bagaimana caranya? Maka inilah yang harus dipersiapkan. Kita sama-sama dengar belum lama ini kepolisian sudah menerbitkan surat perintah Kapolri tentang pembentukan tim reformasi. Kemudian Istana juga sudah merilis bahwa Bapak Presiden akan menerbitkan Kepres yang terkait dengan tim reformasi kepolisian. Nah, bagaimana dengan yang lain? Tentu harus berinisiatif untuk mempersiapkan akan berlakunya RUU ini atau akan disahkannya RUU ini untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ada. Apakah masih ada kelemahan di dalam proses penegakan hukum? Ya, tentu. Nah, ini menjadi tugas dari masing-masing kelembagaan, termasuk tentunya masukan dari teman-teman masyarakat sipil maupun akademisi. Nah, yang ketiga, dalam hal permohonan izin pemblokiran maupun penyitaan perlu diatur mekanisme pengadilan negeri dapat meminta penjelasan penyidik untuk memastikan bahwa aset yang diajukan pemblokiran maupun penyitaan adalah aset yang terkait dengan tindak pidana. Saya tidak membayangkan kalau misalnya ini hanya
proses yang biasa seperti hukum acara pidana yang saat ini ada, katakanlah melakukan penyidikan, kemudian penyitaan dan pemblokiran dilakukan, diajukan dengan surat, kemudian diterbitkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada kekeliruan terkait dengan objek yang telah dilakukan proses penyitaan itu? Maka mestinya hakim bisa menguji. Karena apa? Di pengadilan ini kan ada kuasi ya, pidana dan perdata gitu. Jadi tidak ada salahnya hakim bisa memanggil untuk mempertanyakan dan memastikan bahwa yang diajukan oleh penyidik itu adalah aset yang terkait dengan tindak pidana. Tapi konsekuensinya memang kalau diatur yang tentang ini, maka keberatan mereka yang berhak kepada atasan penyidik itu harus dihapuskan. Karena sudah dikontrol oleh lembaga lain yaitu pengadilan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dalam melaksanakan pemblokiran penyitaan termasuk pemberian izin sementara pada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan aset yang belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap, hendaknya disertai dengan publikasi sebagai sarana kontrol masyarakat dalam setiap tahapan proses perampasan aset. Mulai pemblokiran, dapat izin dilakukan pemblokiran, umumkan kepada publik. Kan sangat mudah sekarang. Bisa dengan media cetak, media sosial yang ada cukup banyak. Penyitaan, begitu pula dengan penyitaan. Termasuk pada saat sudah diserahkan ke lembaga kejaksaan, dan ada pertimbangan tertentu yang memang disediakan oleh regulasi yang ada, itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola atau dimanfaatkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini juga harus diumumkan sebagai kontrol dari masyarakat, kontrol dari publik untuk memastikan bahwa proses perampasan aset itu berjalan dengan baik. Jadi demikian Mbak Aida yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas paparannya tadi, luar biasa. Mungkin kita langsung lanjut ke Mas Uceng ya, Mas Uceng. Jadi nanti untuk sesi diskusi kita selenggarakan bersamaan ya, langsung nanti dari pertanyaan. Bu hadirin, kalau mau ada pertanyaan boleh silakan meninggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan selesai sesi Mas Uceng. Silakan Mas Uceng, waktu kami berikan kepada Mas Uceng untuk selanjutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aida, teman-teman PSAD, terkhusus ke Pak Sugeng. Kangen juga saya dengan Pak Sugeng ini, sama sekali nggak ketemu. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Sugeng. Pak Sugeng ini salah satu jaksa yang kita anggap cukup baik, sangat baik ya. Jadi ada banyak harapan kita ke orang seperti Pak Sugeng sebenarnya. Saya ingin mempersingkat saja. Jadi beberapa hal akan saya kasih disclaimer saya dulu. Satu, saya akan analisis sesuatu yang di luar. Saya tidak akan analisis sesuatu di luar kapasitas saya. Tadi saya mendengarkan saja yang disampaikan oleh Pak Sugeng berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan konsepsi. Ya, saya akan lebih concern ke hal yang berkaitan dengan keilmuan, basis keilmuan saya yaitu hukum tata negara. Dan saya kira dalam basis hukum tata negara itu banyak sebenarnya yang bisa kita baca dari RUU perampasan aset ini ya. Nah, yang pertama itu begini, saya kira RUU ini dari penamaan saja dulu. Saya kira memang harus diperbaiki soal perampasan. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya perampasan itu dalam benak saya, dalam bayangan saya itu hanyalah salah satu tahapan di dalam proses pengelolaan aset secara keseluruhan. Ya, karena di dalamnya itu kan harusnya ada namanya penelusuran, ya kan, di pengamanan, pemeliharaan, perampasan, bahkan pengembalian aset. Saya kira ada, saya lupa Pak Sugeng, ada perjanya kalau nggak salah dulu itu, perja 2020 ya, saya lupa tuh. Jadi, tapi di situ ada sebenarnya yang sudah mengatur soal bagaimana fokus
mengelola aset itu. Ya, jadi bayangan saya begini sederhana. Satu, perlu dipertimbangkan. Jadi itu sebabnya saya lebih memilih soal undang-undang ini menjadi undang-undang aset recovery. Saya ingat sebenarnya dulu Pusat Kajian Anti Korupsi itu bersama dengan partnership, seingat saya tahun 2012 Pak Sugeng itu melibatkan banyak ahli untuk menyusun draft RUU aset recovery itu. Dari UGM ada saya, ada Mas Denny, ada Prof Edi sekarang jadi Wamen, ada Mas Hafaz, teman-teman dari banyak tuh, ada Prof Rudi, Pak Rudi juga yang sudah meninggal almarhum UI, lalu kemudian ada banyak tuh yang saya lupa, Bu Hakristuti juga kalau nggak salah ikut-ikut di dalam tim itu. Jadi tim yang dibentuk oleh partnership untuk bikin RUU perampasan aset dan pembicaranya sudah banyak dan juga pembicaraan yang disampaikan di sini yang saya sampaikan ini. Jadi kenapa kemudian lebih ditekankan untuk undang-undang ini menjadi undang-undang aset recovery, pemulihan aset. Karena dibayangkan prosesnya itu sebenarnya jauh lebih panjang. Yang kedua begini, bahwa kalau apakah pertanyaannya ya, apakah undang-undang ini penting? Saya kira sudah selesai lah. Tadi sudah disampaikan oleh uh, Prof. Duki, Prof. Mas Duki, lalu kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Pak Sugeng soal pentingnya. Ya. Nah, memang ini yang harus kita bincangkan, yaitu dalam artian begini. Kenapa sih RUU ini itu dikaitkan dengan pidana, tetapi dia melakukan perampasan aset tidak dalam proses hukum pidana? Kalau saya ditanya, memang idealnya, kalau kita bicara soal hak asasi ya, idealnya aset dirampas itu harusnya berkaitan dengan pembuktian pidana dalam sebuah pengadilan, idealnya. Namun kalau kita lihat perkembangan zaman, memang membutuhkan kemudian model-model perampasan aset yang tidak harus dalam konteks putusan pidana, ya, karena kejahatan makin berkembang, kita semua tahu itu dampak kerugian negaranya sangat besar, lalu kemudian keterbatasan hukum pidana sendiri dalam melakukan penyelesaian, termasuk soal subjek hukum pidana yang kebanyakan dibincangkan adalah subjeknya adalah person, itu biasanya menghalangi, dan juga soal kompleksitas kejahatan terorganisir, organized crime ya. Organized crime itu biasanya tidak sederhana untuk dibuktikan. Itu sebabnya kenapa hakul yakin saya untuk mengatakan undang-undang perampasan aset yang tidak berkaitan, yang tidak melalui putusan pengadilan itu harus kita punya. Tadi salah satunya yang sudah dibincangkan oleh Pak Sugeng soal illicit enrichment. Sebenarnya begini, teman-teman sekalian ya, kalau kita mau lihat sebenarnya model forfeiture atau perampasan itu sebenarnya sudah banyak modelnya. Ada criminal forfeiture, saya kira selesai, kita udah paham itu putusan pengadilan melakukan perampasan, melalui putusan pengadilan ada pidana tambahan dan lain sebagainya. Yang kedua ada namanya administrative forfeiture. Jadi administrative forfeiture ini juga sudah ada. Misalnya administrative forfeiture, saya ingat-ingat. Administrative forfeiture itu misalnya pemberian kewenangan kepada petugas bea cukai untuk perampasan aset untuk orang yang bawa duit lebih dari batasan yang diperbolehkan. Ya, itu model-model administrative forfeiture sebenarnya sudah ada. Perdata atau civil forfeiture saya kira clear, kita semua tahu itu. Tadi Pak Sugeng juga sudah bicarakan di pasal 32, 33, 34, 38 Undang-Undang Tipikor yang mengatakan kalau ada tidak cukup bukti bahwa ini perkara pidana, unsur pidana, maka bisa dimintakan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan pengembalian kerugian negara. Saya kira
kita paham itu. Nah, yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah undang-undang perampasan tanpa pemidanaan atau yang sering diistilahkan menjadi NCB, non conviction based. Artinya, nah, yang dilakukan perampasan itu tidak ada tanpa ada penjatuhan pidananya. Ya, yang itu yang harus kita bicarakan. Jadi karakteristiknya tuntutan ini itu pada pidananya pidana harta. Jadi tuntutannya itu pada aset, ya, sehingga pemilik aset itu tidak dilakukan pemidanaan. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman lihat model NCB tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Sugeng, saya kira banyak keuntungan dan banyak kebutuhan untuk itu, ya, banyak kebutuhan dan nah, cuman masalahnya begini. Kalau kita baca tadi Pak Sugeng juga sudah menyampaikan, ya, izinkan saya melakukan 3 hal dalam kaitan dengan ilmu hukum tata negara yang saya pahami. Yang pertama, saya kira begini, saya tadi clear dengan penjelasan Pak Sugeng, tapi mungkin teman-teman bisa kita bincangkan pasal 7 ayat 1 draft RUU perampasan aset. Ya, karena dia bilang begini nih. Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dalam hal A, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Atau misalnya karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya begini, kalau pelakunya masih hidup dan ada, bisa nggak diberlakukan? Silahkan berpikir secara konsep hukum, ya. Kan di situ dikatakan bahwa tadi perampasan aset yang dimaksud di pasal 5 itu bisa dilakukan manakala kalau tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya. Atau kemudian terdakwa diputus lepas. Nah, kenapa ada pasal 7 ini? Ini kan memang karena tetap dikaitkan dengan kasus, jadi gini, perampasan aset yang dikaitkan dengan kasus pidana. Walaupun tidak perlu ada putusan pidananya. Ya, kira-kira begitu tuh sebenarnya kalau kita lihat modelnya NCB-nya kita ini. Nah, tapi menurut saya Pak Sugeng, dan barangkali kalau saya keliru kita bisa didiskusikan secara lebih dalam. Pasal 7 ayat 1 ini berpeluang dipakai untuk mengaburkan. Karena harus dalam kondisi hanya dapat dilakukan. Jadi pasal 5 itu hanya dapat dilakukan kalau tersangka dan terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, kalau misalnya dia masih ada, hidup, dan ada, nah ada perdebatan pasti, bisa nggak digunakan ketentuan hukum ini untuk mengejar perampasan aset dengan model undang-undang ini. Ya, jadi saya bayangkan begini, kalau dikaitkan dengan pasal 5 tadi ayat 2 yang disampaikan oleh Pak Sugeng, soalnya khususnya unexplained wealth atau dalam tanda kutip tersendiri bisa dianggap illicit enrichment, saya kira harus ada penguatan di pasal 5-nya Pak Sugeng untuk menguatkan illicit enrichment and wealth explain-nya itu, plus pasal 7 ayat 1 ini kayaknya harus direformulasi supaya jangan-jangan nanti bisa dipakai pasal 7 ayat 1 ini untuk mengatakan bahwa ya kan tidak melarikan diri, kan tidak meninggal dunia, masih ada gitu ya, sehingga perampasan aset nanti malah tidak bisa dilakukan. Itu yang pertama, ya, berkaitan dengan pembacaan pasal. Kalau mengenai hukum acara, saya yakin Pak Sugeng jauh lebih paham dibanding saya. Nah, yang kedua begini, ini soal kewenangan.
siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan proses litigasi perampasan aset tanpa pemidanaan atau non conviction base ini. Kalau kita baca RUU ini, ya, tapi RUU-nya mudah-mudahan sama ini Pak Sugeng ya, karena saya lihat ada beberapa kali jenis RUU yang berbeda. Saya pegangnya itu, saya nggak lihat versinya, tapi saya lihatnya yang di pasal yang relevan itu pasal 12, 17, 23, 24, 37, dan 48. Nah, isu saya di sini sebenarnya adalah siapa sih sebenarnya lembaga atau pejabat yang berwenang melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan, ya. Tapi bukan sekedar perampasan aset, tapi dia melakukan pengelolaan aset secara keseluruhan, seperti judul yang saya bawakan tadi. Kalau sekedar merampas, saya kira memang peranan JPU atau peranan jaksa itu menjadi tinggi. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan pengelolaan aset secara keseluruhan, termasuk pengelolaan sampai kemudian menjaga asetnya supaya asetnya tidak jatuh, saya kira perlu pertimbangan Pak Sugeng untuk melibatkan pihak-pihak tertentu dan di luar kejaksaan, dan itu langsung dimasukkan dalam undang-undang. Jangan hanya sekedar relasi yang dibangun oleh kejaksaan misalnya. Saya kasih contoh sederhana begini, kalau kita lihat dalam konteks perbandingan di beberapa negara, misalnya seperti saya baca risetnya teman-teman KPK terhadap ini, ada yang Irlandia, ada yang Inggris, ada yang Amerika, ada yang Bulgaria, Kenya, Australia, Italia, Selandia Baru, lalu kemudian Nigeria, Kolombia, Filipina, dan lain-lain sebagainya, 12 negara. Sebenarnya tipologi kewenangan investigasi dan litigasi itu relatif bervarian. Ya, ada pendekatan dengan banyak lembaga, modelnya Inggris, jadi banyak lembaga yang bekerja untuk melakukan investigasi, litigasi. Ada juga yang melakukan bukan banyak lembaga, tapi dibuat dengan cara berbeda. Jadi pengalihan. Jadi misalnya setelah dilakukan wewenang investigasi oleh penyidik, tapi kemudian di tahap litigasi, maka di PU-nya, di penuntut umumnya diserahkan kepada PU ya untuk penuntutan. Misalnya kayak di Amerika dan Italia. Ada juga pendekatan lembaga tunggal. Lembaga tunggal ini jadi dia semua yang lakukan dari A sampai Z. Itu misalnya di Kolombia, Irlandia, dan Bulgaria. Kalau di Kolombia itu langsung di badan penuntutan, di kejaksaan. Selandia Baru itu malah di kepolisian. Di Bulgaria itu malah di KPK-nya, Komisi Anti Korupsinya. Kalau di Irlandia itu dibikinkan satu badan tersendiri, badan perampasan aset. Nah, kenapa ini penting kita bincangkan? Karena salah satu yang panjang kami diskusikan dulu ketika bicara undang-undang pengelolaan aset atau aset recovery itu, siapa sih sebenarnya yang akan menjadi bahu reksonya? Siapa yang akan menjadi pemegang utama untuk mengelola atau memegang aset ini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya sekedar dibayangkan pada tahapan litigasinya, barangkali APH-nya selesai kita bincangkan. Oh, bisa pendekatan Indonesia masih make sense. Bisa dilakukan oleh kelembagaan tertentu, tapi kemudian di ujungnya diserahkan kepada kejaksaan misalnya. Itu masih make sense. Tapi kalau kita pola dia menjadi aset recovery atau pemulihan aset yang bukan sekedar soal proses merampas, tapi juga proses untuk mengelola, maka menurut saya pendekatan multi stakeholder itu harus dilakukan. Jangan-jangan harus dilibatkan banyak pihak. Ya, misalnya kalau asetnya dalam bentuk saham misalnya, mohon maaf, saya kira kejaksaan pasti bisa kerepotan tuh untuk menjaga supaya saham itu tidak jatuh gitu. Dan untuk mengelola saham saya kira butuh kapasitas dan kemampuan yang barangkali
tidak sama dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kejaksaan. Ya, karena kejaksaan dan aparat pendidik hukum itu punya kemampuan berbeda, maka menempatkan paradigma pemulihan aset atau aset recovery, kemudian dimasukkan kelembagaannya juga harus dipikirkan. Ya silahkan aja pikir kalau mau bikin satu lembaga tersendiri, ataukah kemudian untuk perampasannya tetap saja APH, tapi ketika sudah masuk ke tahapan tertentu itu harus bekerja sama dengan lembaga lain atau lembaga tersendiri untuk itu, silahkan dipikirkan. Tapi saya yakin bahwa pendekatannya harus lebih banyak, dan bagusnya pendekatan lebih banyak ini untuk menjaga, saya kira, menjaga isu soal keterbukaan. Walaupun saya kira dalam undang-undang ini cukup banyak ya keterbukaan mencoba dibuat, bahkan usulan Pak Sugeng tadi menurut saya menarik tuh, untuk mau harus ada declare dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu memang harus dilakukan. Tapi kenapa harus dialihkan atau dibuat dalam konsep kelembagaan yang berbeda? Saya kira itu supaya paradigma undang-undang ini jangan hanya sekedar merampas atau sebuah proses litigasi semata, tetapi juga masuk ke ranah yang lebih bersifat pemulihan secara umum. Dan pemulihan itu sampai kemudian ketika tahapan aset tersebut harus dikembalikan kepada orang yang lebih berhak, ya, ataukah kemudian dikembalikan pada negara. Kan sangat mungkin dikembalikan kepada pihak yang lebih berhak, misalnya kalau korupsi itu berkaitan dengan atau kejahatan itu berkaitan dengan mengambil hak-hak orang di wilayah tertentu. Nah, yang ketiga, saya ingin analisis sebenarnya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, bahwa undang-undang ini punya potensi besar untuk melanggar hak asasi orang. Punya potensi besar. Ya, makanya kenapa tadi saya sudah bilang di awal bahwa tentu saja kalau dalam kita pakai standar hukum biasa, harusnya perampasan aset itu melalui sebuah proses pidana. Ya, karena pidana itulah yang memutus. Tapi karena kebutuhan, memang ada konsep-konsep itu membuat saya mengatakan bahwa memang NCB ini menjadi diperlukan. Nah, tetapi karena NCB ini diperlukan dan dia menjadi sebuah senjata yang adekuat, ya, senjata yang sangat luar biasa, maka saya kira memang prinsip-prinsip menjaga menjaga kemungkinan diterabasnya hak asasi itu harus dilakukan. Dan saya kira di beberapa pasal di undang-undang ini sudah melakukannya, coba melakukannya dengan baik. Nah, tapi pada saat yang sama saya kira untuk menjaganya secara jauh lebih kuat, prinsip partisipasi publik secara keseluruhan, lalu kemudian pengayaan wacananya, diskursusnya, itu harus menjadi lebih tinggi dan kuat. Karena jika tidak, saya khawatir ya, karena begini Pak Sugeng dan teman-teman sekalian, selalu ada banyak undang-undang menarik yang kita suka gitu, ini cukup revolusioner, tapi ternyata penggunaannya menjadi keliru. Kita ingat misalnya undang-undang berkaitan dengan lingkungan, ya kan, ketika melakukan penebangan liar tanpa hak di hutan itu kemudian bisa dikenakan hukuman yang sangat berat. Dan dulu maksudnya memang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan besar, tetapi tanpa pengawalan yang memadai, ternyata kemudian menjadi kayak keris empu gandring kan, bisa menusuk masyarakat yang masuk ke hutan sekedar untuk ambil kayu bakar untuk hidupnya, lalu kemudian mereka lah yang dikenain ancaman yang sangat besar. Nah, itu sebabnya saya kira memang dan saya setuju dengan Pak Sugeng, harus dilakukan pengayaan wacana, harus dilakukan proses partisipasi dan aspirasi yang jauh lebih luas untuk memikirkan detail mulai dari proses, tahapannya, sampai implikasinya. Karena saya yakin memang setan itu biasanya datangnya di detail. Saya sekedar itu untuk menambah
catatan yang dilakukan oleh Pak Sugeng. Terima kasih, Mbak Aida. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik, Ibu. Teman-teman mahasiswa semua, kita masih punya waktu yang sangat luang sesi diskusi, tanya jawab. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk yang mau bertanya langsung, bisa raise hand, silakan. Yang mau tanya, ya alhamdulillah cukup banyak yang hadir pada eh, sesi diskusi kita hari ini ya. Eh, Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan. Baik, saya bacakan Mas Uceng dan Pak Sugeng. Ini dari Leli Eliska dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Analisis Keuangan ya. Pertanyaannya adalah hak penegakan hukum, setiap orang itu punya hak beri. Tapi dari sisi lain, negara juga butuh bergerak cepat supaya aset hasil kejahatan tidak atau dipindahkan lagi. Karena ini kita kejar-kejaran ya, Mas Uceng, Pak Sugeng ya. Nah, pertanyaan dari Mbak Elis ini adalah, apakah menurut Bapak-Bapak ini ya, menurut Mas dan Pak Sugeng itu, bagaimana RUU perampasan aset ini bisa menyeimbangkan antara hak warga negara untuk mendapat proses hukum yang adil dengan kebutuhan negara untuk mengamankan aset kejahatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba saya bacakan singkat ya, terkait RUU perampasan aset ini. Tadi sepertinya Mas Uceng juga sampaikan bahwa penekanannya adalah perampasannya ya, dari sisi perampasan aset kejahatannya. Tapi bagaimana perlindungan terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat, misalnya keluarga atau pihak ketiga yang mungkin masih menggunakan aset tersebut. Nah, monggo ini Mas Uceng dan Pak Sugeng, kita bacakan satu-satu dulu, Jeh. Ini dari Mbak Elis, analisis keuangan. Baik, terima kasih Mbak Elis pertanyaan. Mungkin Pak Sugeng dulu, yang pertama Pak Sugeng. Pak Sugeng yang tahu. Pak Sugeng. Saya ini bagian amin aja kalau Mas Uceng sudah berpendapat. Baik, terima kasih Mbak Aida. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara menyeimbangkan ya. Jadi kalau kita lihat di konstitusi kita, saya tidak bermaksud masuk ke wilayah kekuasaannya Mas Uceng ini. Jadi memang di dalam Undang-Undang Dasar kita memang mengatur yang terkait dengan masalah HAM itu asal diatur dalam produk undang-undang itu diperbolehkan. Jadi artinya kalau itu menyangkut masalah hal-hal yang bersifat pelanggaran HAM, tapi itu harus diatur dalam bentuk undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana menyeimbangkan kebutuhan individu dan kepentingan negara, gitu ya. Nah, kalau tentang bagaimana menyeimbangkan perlindungan individunya, tadi sudah dibuka ruang untuk melakukan tahapan perlawanan untuk pembelaan diri. Mulai tadi misalnya kalau saya lihat di RUU-nya, meskipun saya katakanlah melihat di dalam perkembangannya ini perlu ada perbaikan, misalnya begini. Pada saat dilakukan penyitaan atau pemblokiran, orang yang merasa berhak dan merasa dirugikan, dia boleh mengajukan keberatan. Kepada siapa? Kepada atasan penyidiknya. Nah, di dalam perkembangan saya lihat ini kayaknya perlu ada perbaikan gitu. Mestinya ada lembaga di luar penyidik yang melakukan kontrol. Makanya tadi saya sarankan, ya pengadilan deh, kalau gitu kita berikan kewenangan di dalam RUU ini. Jadi pada saat meminta izin itu perlu diatur satu klausula atau dalam kondisi tertentu ada keraguan, pengadilan boleh memanggil penyidik untuk meminta keterangan. Ini kan prosesnya, ini merupakan gabungan antara acara pidana dan perdata. Jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan. Jadi artinya kalau itu digunakan juga diperbolehkan. Nah, termasuk kepentingan negara juga harus terus dijaga, tetapi penegakan kepentingan negara juga tidak boleh melanggar hak-hak individu. Nah, ini mungkin nanti detailnya Mas Uceng lah yang bisa menyampaikan itu. Nah, kemudian termasuk orang yang tidak terlibat, bagaimana? Yang tidak terlibat ya nggak perlu gusar. Apalagi dibuka ruang untuk melakukan perlawanan atau pembelaan, gitu ya. Tetapi kalau itu berasal dari aset hasil kejahatan, meskipun sudah berpindah bahkan itu tetap bisa dikejar. Jadi sebagai contoh misalnya begini, ini yang pernah saya alami. Pada saat akan berakhirnya masa daluarsa yang terkait dengan persoalan BLBI,
kemudian dicarikan jalan tengah, membuat Satgas BLBI. Ini baru berakhir di tahun 2024 kemarin. Nah, tagihan negara saat itu sekitar 110 triliun. Pada saat awal Satgas ini akan dibentuk, itu ada pesimistis. Bahkan ada yang mengatakan 10% saja bisa ditagih udah bagus, karena udah terlalu lama. Tapi tim bekerja keras. Di dalam perkembangannya kami berpikir, ini kalau cuma begini-begini aja, kayaknya nggak banyak ini hasilnya. Nah, kemudian kita buatlah regulasi. Kita mengartikan tentang kekayaan lainnya. Jadi ternyata fakta banyak yang kita temukan. Mereka yang punya kewajiban itu, caranya adalah aset-aset yang katakanlah sudah dipertanggungkan atau aset yang dia miliki di luar yang dipertanggungkan itu dipindahkan ke pihak lain. Ada yang dihibahkan, ada yang dijual, tapi itu hanya katakanlah untuk pengaburan saja sehingga aset itu beralih, tapi sebenarnya dia yang tetap mengelola. Nah, yang model-model begini masih bisa dijangkau. Nah, jadi untuk itu perlu ada keseimbangan, saya sependapat, tetapi kepentingan negara juga tidak boleh melanggar hak dari masyarakat yang memang dia tidak ikut bertanggung jawab. Saya kira itu Mbak Aida. Ya, Terima baik kasih. Pak. Artinya tetap melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat gitu ya Pak. Fakta bahwa aset yang digunakan itu dari sumber yang memang harus atau harus dirampas oleh negara gitu, itu perkara yang berbeda gitu ya Pak Sugeng ya. Ya baik, mungkin Mas Uceng mau menambahkan atau Saya nambahkan sederhana aja. baik. Jadi gini, sebenarnya dalam konsep tata negara, kenapa orang bisa dilanggar haknya itu karena Anda sudah menyerahkan wilayah Anda untuk diurus oleh negara. Itu yang disebut dengan konsep kontrak sosial. Jadi kontrak sosial itu Anda menyerahkannya karena Anda pikir bahwa harus ada satu kekuatan yang merapihkan. Itu kan begitu model kontrak sosial, terlepas dari Hobbes ataupun Locke. Tapi kalau negara mau bikin sesuatu yang membatasi hak kita, tolong tanyakan dengan kita yang baik, dengan baik. Nah, itu sebabnya produknya harus dalam bentuk produk undang-undang, karena produk undang-undang itu adalah produk representasi. Produk yang dibuat berbasis kesepakatan antara negara dengan rakyat. Makanya tidak boleh dibuat dalam bentuk PP misalnya, karena PP itu tidak representasi. Tidak ada proses pelibatan rakyat di sana. Nah, masalah di kita itu adalah seringkali undang-undangnya tidak ada proses representasi yang memadai. Tidak ada proses partisipasi yang memadai. Dan itu problemnya. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Bisa saja itu adalah bagian dari membatasi hak asasi orang. Tetapi yang paling penting adalah proses pembuatannya harus mengalami atau menjalani proses representasi yang memadai. Jadi itu ukuran pokoknya. Kapan kemudian kita bisa menerima bahwa pembatasan itu dilakukan. Nah, saya kira saya setuju dengan Pak Sugeng yang kedua soal hukum acara soal keberatan itu. Itu sebenarnya ada, walaupun saya kira ada banyak ruang Pak Sugeng untuk merapihkan proses keberatan itu, supaya kemudian dia lebih bisa dimaknai sebagai menjaga. Nah, saya kira siapapun teman-teman pengacara, teman-teman yang punya latar belakang hukum, termasuk barangkali yang punya keterkaitan dengan kerja-kerja hukum, termasuk auditor, termasuk kemudian kalau proses likuidator atau apapun itu yang berkaitan dengan proses-proses pengelolaan terhadap aset dan kekayaan, saya kira harus memberikan masukan yang memadai untuk membuatnya menjadi undang-undang yang betul-betul bicara soal perampasan dan pengelolaan aset yang memadai. Begitu Mbak Ida. Ya, baik. Terima kasih Mas Uceng. Ini cukup banyak ini pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada yang raise hand, sepertinya dari Pak Napitupulu. Apakah mau disampaikan langsung pertanyaannya, Pak? Silakan kalau mau disampaikan.
langsung Pak Napitupulu, Pak Abdul Khalik Napitupulu. Oke, baik. Kalau tidak saya bacakan ya. Tadi soalnya sempat raise hand. Dari Pak eh, Abdul Khalik Napitupulu, ada dari Pak Ade juga ini. Kalau dari Pak Abdul Khalik ini, Pak Sugeng dan Mas Uceng, apakah perampasan aset ini benar-benar membuat efek jera dalam permasalahan korupsi di Indonesia? Kira-kira begitu ya. Karena kalau ini dikaitkan lagi pertanyaannya itu kalau di-compare ke dalam makosyid syariah itu terkait dengan menjaga harta, apakah ini bisa menjadi kolaborasi multidisiplin hukum konvensional dengan keluarga Islam? Nah, itu Pak. Selain itu ini ada semangat dari beberapa peserta untuk segera disahkan ini Undang-Undang Perampasan Asetnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Aderianda Prasetya Putra. Nih kapan bisa disahkan gitu ya? Sudah tidak sabar. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Sugeng atau Mas Uceng dari Pak Abdul Khaliful ini. Itu Kira-kira pertanyaan benar-benar Pak bikin Sugeng cerah semua nggak nih itu. Mas Pak Uceng? Sugeng yang tahu kapan disahkan itu beliau yang Berarti tahu. Pak Sugeng dulu nanti dilengkapi oleh Mas Uceng gitu ya. Ya, kalau pertanyaannya kan apakah akan membuat efek jera? Saya kira kalau kita sakit, datang ke dokter, dikasih resep, kita beli obat. Apakah obatnya manjur? Ya, setelah obatnya kita minum. Ya, Gitu setelah kita ya. coba ya Pak Artinya ya. kalau kita coba, iya, artinya kalau kita coba ini, ya undang-undangnya harus disahkan dulu gitu. Iya. Tapi tentu tadi Mas Jan sudah banyak memberikan masukan terkait dengan partisipasi publiknya seperti apa, kemudian kritik-kritik atau perbaikan terkait dengan substansinya itu seperti apa, itu juga perlu dan wajib diakomodir karena ketentuannya memang seperti itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan pada saat paparan, roh dari undang-undang ini justru terletak pada satu jenis tindak pidana yang itu ada di UNCIC tapi kita belum atur, yaitu yang terkait dengan memperkaya secara tidak sah, illicit enrichment. Nah, ini menjadi kunci pokok. Ini menjadi hal yang menjadi sangat penting menurut saya. Karena begini, kalau pertanyaannya lah pejabat publik itu kan sudah membuat LHKPN, ya. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh pejabat publik yang membuat laporan LHKPN kemudian dilakukan penelitian dan klarifikasi tentang asal-usulnya sehingga bisa dipastikan bahwa aset-aset atau laporan LHKPN itu sudah benar? Nah, makanya di dalam bagian penjelasan yang terkait dengan ketentuan penambahan kekayaan itu, di situ di bagian penjelasan diuraikan. Bisa dimulai di antaranya untuk menyandingkan dengan laporan kekayaannya, LHKPN-nya maupun laporan pajaknya. Penambahannya banyak loh, laporan pajaknya kok dikit. Loh, kenapa gitu? Atau asetnya banyak, asetnya katakannya dilaporkan 10 miliar. Tapi rumahnya ini barangkali rumahnya di Pondok Indah ini kalau di Jakarta ya. Apa iya itu 10 miliar gitu. Itu mungkin halamannya aja sudah 10 miliar gitu. Belum rumahnya gitu. Nah, ini barangkali yang menjadi roh. Makanya tadi saya katakan di beberapa diskusi dengan teman, saya katakan bahwa roh undang-undang ini hanya satu pasal itu. Maka malah bukan satu pasal, bagian dari ayat malah. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya meskipun tentu ini perlu ada penyesuaian di dalam penormaannya. Saya kira itu ya, Mbak Iya. Ida ya. Baik-baik Pak Sugeng. Mas Uceng, Kalau ya. saya ditanya sebentar, saya agak lupa tadi. Kalau kapan disahkan? Lah ini penyiapan aja belum ini. Karena Ya. ini kan sudah Itu kita diambil kawal alih nih. bersama ya Pak Sugeng berarti ya. Iya, karena kan dari inisiatif pemerintah yang sedrapnya sudah ada, Ya. kemudian diambil alih inisiatif DPR lah. DPR apakah akan mengambil over dokumen pemerintah dengan melakukan perbaikan dan katakanlah meminta pendapat publik, ataukah akan membuat yang baru? Nah ini tentu DPR yang bisa menjawab. Iya, Terima betul, kasih. betul. Baik Pak Sugeng, terima kasih. Mas Uceng, bagaimana? Silahkan. Iya, saya dari sisi legislasinya saja. Jadi legislasi di Indonesia itu sebenarnya menempatkan kekuatan presiden itu sangat besar. Jadi kalau kita bandingkan model legislasi dalam sistem presidensil Indonesia dengan model presidensil di negara lain, ya, termasuk Amerika, sebenarnya model Indonesia itu agak aneh, ya, karena dia legislasi dalam sistem parlementer.
Tapi pada saat yang sama dia memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada presiden. Dan itu sebabnya presiden ada di semua tahapan legislasi, sedangkan DPR tidak ada di semua tahapan legislasi. Nah, artinya begini, kalau Anda tanyakan ke saya, kapan ini disahkan, mungkin pertanyaan itu harusnya dikirimkan kepada pemerintah, memang presiden. Seberapa serius dia untuk membahas itu. Tapi kan kita tidak butuh hanya sekedar keseriusan, kita butuh juga adalah kemampuan untuk menyusun dengan undang-undangnya secara lebih baik. Jadi saya ingat betul Pak Jokowi itu sempat pidato menyalahkan partai-partai yang nggak mau. Menurut saya itu agak konyol tuh ketika Pak Presiden, iya kan, karena untuk mengubah undang-undang sesuai dengan keinginannya, dia mudah sekali menggerakkan partai-partai untuk Nah, betul. mendukung keinginannya gitu. Dia mudah sekali menggerakkan partai. Kenapa di Undang-Undang Perampasan Aset dia tidak mudah menggerakkan partai? Ya kan? Nah, dan itu terjadi di zaman Pak Jokowi ketika koalisi dukungannya itu hanya 87%. Karena 83%. Karena tersisa ruang oposisi waktu itu. Nah, sekarang saya kira Pak Prabowo tidak punya hambatan oposisi. Karena hakul yakin 100% semuanya di Pak Jokowi, di Pak Prabowo kan, kecuali PDIP yang itu pun ya saya nggak tahu kenapa dia bilang bukan oposisi tapi bukan juga koalisi pendukung. Yang jelas itu bukan prinsip wasatiyah ya, bayangan saya bukan prinsip wasatiyah itu, bukan. Tapi itu nggak jelas itu, menurut saya nggak jelas sebenarnya. Dan artinya kalau Prabowo memang mau menggeber ini, tidak ada halangan di partai politik, tidak ada halangan di koalisi pendukung Prabowo, dan tidak ada halangan di oposisinya. Sangat mudah sebenarnya untuk dia geber. Tetapi lagi-lagi ingatkan bahwa ini bukan hanya soal geber-geber. Ini adalah soalan substansi, ini adalah soalan di mana kita butuh undang-undang ini, sangat butuh, tapi pada saat yang sama dia berpotensi untuk melanggar hak asasi. Makanya dia harus dibuat secara jauh lebih bermakna, meaningful participation seperti yang saya sudah jelaskan juga tadi. Ya, Begitu Mbak baik. Aida. Terima kasih Mas Uceng. Sudah ada peserta yang raise hand ini, Pak atau Mas ini, Pak Wiranto, silahkan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sugeng atau ke Mas Uceng pertanyaan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Ibu Aida. Kami diberikan waktu untuk bertanya. Pak Sugeng dan Pak Zainal Arifin Mokhtar. Ini kebetulan karena materinya juga kemarin kami sempat teliti, jadi perlu kami tanyakan. Pak Sugeng kira-kira itu, kalau saya kemarin dimasukkan ke dalam DPR berapa tahun sekali, seperti ikan kiamat gitu ya, naik dan tenggelam beberapa tahun sekali, dan isunya itu kadang hidup, kadang surut dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Sugeng, kemarin kan kita sering mendengar di berita isu-isu DPR ada yang menolak dan juga ada yang menyetujui, ada yang mendorong begitu. Kalau boleh dirangkum, kira-kira pasal mana saja atau isu mana saja yang sebenarnya menjadi kekhawatiran mereka, yang menghambat mereka, dan menjadikan kekhawatiran mereka bahwa ketika RUU Perampasan Aset ini disahkan katanya akan melanggar hak asasi manusia. Nah, ini dia. Ini perlu diketahui barangkali oleh publik supaya barangkali mereka ingin melakukan penelitian dan sebagainya untuk juga mengembangkan, turut sama mengembangkan kekhawatiran mereka supaya RUU Perampasan Aset ini betul-betul nanti ketika disahkan produknya menjadi lebih bagus lagi. Itu kepada Bapak Sugeng. Yang kedua kepada Bapak Zainal Arifin Mokhtar. Pak Zainal Arifin Mokhtar, kira-kira bagaimana menyikapi pembelahan di dalam DPR ini? Kan mereka ada yang menyetujui, ada yang mendorong, ada yang menolak dan ada yang mendorong. Kira-kira apa yang
perlu disikapi dari sikap mereka ini. Jangan-jangan karena iya, jangan-jangan itu mereka khawatir dengan kekhawatirannya sendiri, begitu. Karena iya kan mereka mereka yang nanti akan menjadi apa namanya subjek dari RUU perampasan aset ini. Ya meskipun bukan hanya mereka, tapi kan kalau kita lihat apa data-data itu kan kebanyakan memang pejabat di daerah, pejabat di pusat itu yang menjadi terutama menteri-menteri dan lain sebagainya. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Wiranto. Eh, Mungkin bisa langsung Mas Uceng dulu mungkin nih, yang pertama nih gantian. Oke, Nanti Pak Sugeng oke. yang selanjutnya. Tadi pertanyaannya ke saya itu soal bagaimana kalau pandangan mereka berbeda. Saya kira Iya, begini, ada dua jawaban saya. Kalau yang pertama yang yang natural, yang formal dulu. Kalau perbedaan dalam proses pembahasan, pengambilan keputusan di parlemen itu adalah hal yang wajar. Jadi tidak perlu dirisaukan bahwa kemudian ada penolakan, ada yang mendukung. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang punya pertimbangan. Dan saya kira kematangan demokrasi itu diuji dengan perdebatan. Kematangan demokrasi itu diuji dengan keriuhan. Jadi kalau semuanya core setuju, itu malah berbahaya sebenarnya untuk demokrasi. Karena sangat mungkin kemudian diambil dengan proses yang hanya setuju saja, proses yang lebih tidak demokratis. Nah, ya artinya begini, silahkan, tapi kan akan ada proses-proses tahapan di mana harus ada pengambilan keputusan, harus ada voting, harus ada pembahasan, harus ada lobbying, ya kan? Dan itu ada dianut dalam peraturan perundang-undangan soal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun MD3, MPR, DPR, DPD, dan hukum acara tatib yang ada di DPR. Saya kira itu clear. Nah, tapi yang kedua, saya kira kalau ditanyakan ke saya secara politik, apa makna perbedaan, itu sederhana menurut saya. Bahkan hal-hal yang lebih mengganggu, mengusik ketenangan publik, itu ada perdebatannya dan DPR dengan mudah kemudian menyelesaikannya. Bahkan ada tingkah laku di mana orang yang masih menolak itu dimatikan mic oleh Ibu Ketua DPR. Nah, andai kata pola itu dimiliki atau kesadaran mendukung andalnya undang-undang perampasan aset dimiliki, saya kira harusnya tidak mudah, tidak sulit, tidak sulit. ya kan? Nggak ada yang sulit, gampang banget. Ini kan dulu berbeda pandangan saja masih dimatiin dengan terlepas bahwa saya tidak setuju itu. Tapi kalau secara politis, artinya begini, kalau secara politis memang ada dukungan luar biasa pada peraturan perundang-undangan ini, relatif mudah, seharusnya relatif mudah. DPR mudah untuk mendorongnya, ya walaupun ada perbedaan, tapi relatif mudah. Ini sama dengan ketika kita bercerita soal bagaimana banyaknya undang-undang yang ditolak publik, tapi DPR punya keinginan luar biasa untuk mempercepat itu. Artinya begini, sepanjang mereka punya kebutuhan logika yang sama atau logika yang relatif sama, sebenarnya mudah. Nah, jangan-jangan yang saya bilang, jangan-jangan seperti yang terjadi, dugaan saya yang terjadi zaman Pak Jokowi ini dijadikan alat bargain, dijadikan sebagai alat untuk mencari kesetimbangan, ya kan? Karena biasanya proses penyusunan undang-undang di kita itu proses tukar menukar kan antara kepentingan DPR dengan presiden. Jangan-jangan alat tukarnya sedang dicari nih, ya kan? Alat tukarnya itu bisa berbahaya saya kira. Karena alat tukar itu bisa bukan saja dalam bentuk, oke, kami terima undang-undang ini, undang-undang lain tolong kami juga diterima, tapi bisa jadi bahkan dalam bentuk, oke, undang-undang ini kita terima, tapi hapus pasal-pasal tertentu yang kemudian punya efek mengamplifikasi atau mengamplitudo pasal ini, undang-undang ini menjadi jauh lebih bermakna. Dan akhirnya undang-undangnya menjadi melempem gitu. Nah, itu sebabnya saya kira kita semua harus pantengin betul. Kita semua harus liatin RUU ini supaya gejala
permainan politik atau gejala menggunakannya sebagai alasan untuk mencari titik setimbang politik itu tidak dilakukan. Saya kira gitu, Mbak Aida. Ya, baik. Terima kasih Mas Uceng. Artinya ini perkara sebenarnya mau atau tidak gitu ya Mas Uceng ya. Oh, iya. Iya. Mau atau tidak gitu ya. Baik Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Iya, saya tidak banyak. Kalau ditanya kenapa terjadi pasang surut, lah itulah fakta yang terjadi terkait dengan RUU perampasan aset ini. Tadi sudah saya jelaskan masuk di prolegnas jangka menengah sejak 2015-2019 sampai sekarang juga masuk, tapi baru masuk di prioritas itu mulai 2023. 2023, 2024, 2025 tidak masuk. Tapi baru masuk di perubahan kedua setelah ada peristiwa akhir Agustus dan tuntutan 17+8 gitu. Kalau saya ditanya, loh kenapa bisa begitu lah? Saya nggak bisa jawab kalau itu. Nah, kalau pertanyaannya pasal-pasal mana sebenarnya yang dikhawatirkan? Lah saya nggak tahu karena belum pernah dibahas di DPR. Tetapi saya tadi di awal sudah menyampaikan bahwa roh dari RUU perampasan aset ini terkait dengan pasal yang mengatur soal objek dari perampasan aset ini yang berhubungan dengan penambahan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau diperoleh secara tidak sah. Itu yang menjadi rohnya. Apakah hanya itu? Nah, tentu yang dijadikan hambatan di dalam pembahasan ya tentu kita lihatlah nanti. Tetapi saya meyakini dari dinamika yang ada ini memang harus atau perlu dilakukan pembaharuan yang terkait dengan penyempurnaan hukum acaranya. Makanya tadi kan saya sampaikan, katakanlah misalnya kalau yang hukum acara yang saat ini berlaku kan ada izin dari pengadilan disita, titik, proses jalan. Tapi ini saya memandang perlu ada kontrol. Kenapa? Ini perampasan aset yang berjalan tanpa ada pelaku yang diproses, kan begitu. Maka perlu ada kontrol publik. Maka caranya adalah penyitaan dilakukan, harus ada izin. Setelah penyitaan dilakukan, umumkan pada publik. Pemblokiran harus ada izin pengadilan. Setelah pemblokiran dilakukan, umumkan pada publik. Begitu pula sebaliknya. Setelah dilakukan penyerahan kepada kejaksaan, katakanlah dalam domain pengacara negara untuk melimpahkan ke pengadilan, nah, itu juga begini demikian. Kalau ada keputusan untuk memanfaatkan aset itu selama dalam proses, ya sudah, umumkan juga. Keputusan dikelola oleh pihak lain, umumkan sebagai bentuk kontrol publik. Nah, cuman yang perlu dipahami juga, jangan sampai berpikir begini. Katakanlah lembaga yang ditunjuk untuk mengelola ini, katakanlah untuk menerima dan melakukan pengelolaan ini kejaksaan, tapi perlu saya sampaikan, bukan kejaksaan nanti yang menentukan ini nasibnya ini setelah inkrah ini mau dibuat apa gitu. Misalnya setelah ini sudah punya kekuatan hukum tetap, kemudian kejaksaan yang menentukan, misalnya aset berupa tanah, ya udah ini untuk sekolah dasar, ini untuk bukan. Tapi setelah inkrah ini diserahkan kepada bendahara umum negara. Siapa bendahara umum negara? Menteri Keuangan. Lah terserahlah nanti Menteri Keuangan. Kalau itu berupa aset tanah, apakah akan dijual lelang? Hasilnya akan dimasukkan kepada kas negara atau digunakan sebagai bagian dari penambahan, katakanlah penambahan kepada BUMN yang ada, ya penyertaan modal, ataukah dengan penetapan status penggunaan kepada apakah itu kementerian lembaga pusat atau pemerintah daerah, karena ini sudah pernah kita lakukan. Misal soal pengamanan aset yang dilakukan oleh Satgas BLPI, ada yang dijual kemudian hasilnya masuk ke kas negara, ada juga yang diserahkan ke KL lain, misalnya tanah-tanah yang digunakan oleh kementerian, misalnya ada BNN di situ, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ yang mendapatkan katakanlah penetapan untuk memanfaatkan. Tapi ada juga yang diserahkan ke pemerintah daerah. Salah satu contohnya di pemerintah Bogor. Kabupaten Bogor waktu itu ada tanah perlu untuk perluasan kantor, udah ditetapkan oleh Menteri Keuangan status penggunaan pada pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi penggunaan selanjutnya setelah inkrah ada di Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan. Tapi selama proses berjalan ini menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh pihak kejaksaan. Jadi begitu Mbak Ida, terima kasih. Ya, baik.
Pak Sugeng, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita masih untuk sesi terakhir satu pertanyaan lagi ya. Waktu kita tinggal 10, kira-kira 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ini sebetulnya di kolom chat ada beberapa penanya ya. Mas Farhan Sultan Hakim mungkin, Mas Farhan mau bertanya langsung atau di sini ada, ini nggak ada namanya nih, baca online ID. Ini juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, mungkin bisa ditanyakan langsung. Kami berikan kesempatan. Oke, lebih memilih belakang layar ya. Baik. Mungkin kita pilih satu pertanyaan ya. Nah, dari baca online ID ya, Mas Uceng dan Pak Sugeng, pertanyaannya kira-kira begini. Dalam tindak pidana korupsi yang kita tahu banyak tuh tindak pidana extraordinary crime ini menggunakan data orang lain sebagai pengaburan aset ya. Ini sering kali terjadi ya, Pak Sugeng dan Mas Uceng ya. Nah, apakah dalam draft RUU perampasan aset ini juga sudah mengakomodir hingga ke tingkat silsilah keluarga terhadap terdakwa dan terpidana untuk mengantisipasi pengaburan aset tadi? Monggo, Mas Uceng. Saya duluan ya, habis ini saya karena udah azan di Oh samping. iya, boleh Mas Uceng dulu. Siap Mas Dan Uceng. saya harus kampus karena ngajar saya jam 12. Oh iya, siap. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Saya kira biarkan itu masuk dalam proses pembuktian ya. Oke. Karena saya kira memang tantangan terbesarnya dari RUU ini, walaupun sudah beberapa hal sudah dicoba dicantumkan di RUU ini, tapi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana melakukan proses pembuktian, bagaimana hukum acaranya, bagaimana mekanisme penegakannya, dan itu yang membuat saya kira kita semua harus melihat undang-undang ini. Jadi undang-undang ini dilihat mulai dari hulu ke hilirnya, mulai dari paradigmanya, lalu kemudian aturan yang mau dimasukkan apa saja, yang bayangan kita harusnya jauh lebih kuat, bahkan kemudian bagaimana ditegakkan. Nah, itu yang kemudian penting untuk kita bincangkan barangkali. Begitu, Mbak Aida. Ya, Pak baik. Sugeng, Mas saya Uceng. mohon pamit, Pak Sugeng. Saya mau sholat lalu kemudian berangkat ke kampus karena ngajar Iya. saya. Terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya Makasih, Mas Uceng. makasih, Sampai jumpa makasih, di makasih sesi Mbak Ida, lainnya di Pak waktu Sugeng. berikutnya. Terima kasih Mohon banyak maaf. Mas Assalamualaikum. Uceng. Salam buat teman-teman. Iya, baik. Insya Allah disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi. Kebetulan Mas Uceng akan beralih ke agenda lain. Ya, ini pertanyaan terakhir tadi Pak Sugeng. Seperti apa terkait pengaburan aset yang memang biasa digunakan ya Pak dalam kasus-kasus ini gitu ya. Jadi ada aset digunakan untuk dinamakan sopirnya lah gitu ya Pak, atau pihak-pihak lain yang memang tujuan untuk mengaburkan supaya tidak terdeteksi. Kira-kira bagaimana Pak Sugeng, monggo Pak? Iya, tadi yang ditanyakan kan memang itu terkait dengan langkah-langkah mensiasati ya, mensiasati aset yang diperoleh secara tidak sah. Itu sudah jelas diatur di ketentuan RUU ini yang menjadi bagian dari objek ya perampasan aset. Misalnya kalau boleh saya bacakan saya gini. Di pasal 5 ayat 1 tadi sudah bagian dari yang saya paparkan. Hasil tindak pidana dan seterusnya yang secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh karena kekayaan tersebut. Jadi sudah perumusannya ini sudah cukup Aman ya lengkap Pak? menurut Lengkap. saya ya. Yang ikut melakukan pembahasan cukup lengkap. Hanya memang betul tadi yang Mas Uceng sampaikan sebelum meninggalkan ruang Zoom ini, itu kembali pada masalah pembuktian. Apakah betul seperti itu? Karena ada fakta yang tadi saya ceritakan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk Menteri Keuangan untuk menyerahkan tidak pada Kementerian Keuangan untuk mengelola awal. Karena pada saat katakanlah putusan sudah berkekuatan hukum tetap itu masih kadang-kadang muncul sengketa. Dan ternyata katakanlah misalnya begini.
orang korupsi dibawa ke pengadilan, ternyata korupsinya itu antara tahun 2020 misalnya sampai 2025. Ya, Dia punya aset itu diperoleh mulai 2015. ya. Artinya sebelum Sedangkan terjadi ya, Pak. ya sebelum kejadian, kemudian tingkat kerugian yang ditimbulkan dari aset yang sudah disita itu sudah bisa tercukupi. Pertanyaannya, loh, kalau gitu yang aset 2015 ngapain perlu Lah, itu Iya. pernah kejadian masalahnya. Jadi sudah ditetapkan menjadi eh, aset untuk dikelola kementerian tertentu, sudah disediakan anggaran untuk membangun di atas lahan itu, digugat kalah. Nah, ini kan jadi problem, makanya untuk penyerahannya kepada Kementerian Keuangan menyampaikan biarlah yang sudah clear and clean baru serahkan kepada kami untuk kami kelola lebih lanjut. Jadi gitu ya, baik, dan makasih. Ya, baik, Pak Sugeng. Mudah-mudahan ini eh, cukup jelas sepertinya ya. Tadi untuk penanya Mas Baca Online ID, saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Baik, Pak Sugeng, kebetulan waktu kita juga sudah eh, habis gitu ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum bisa kita jawab. Tapi rasa-rasanya setelah kita cermati sudah apa ya terwakili dengan penjelasan-penjelasan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan yang sudah direspon oleh Mas Uceng dan Pak Geng gitu ya. Baik Pak Sugeng, ini saya agak kesulitan merangkum diskusi kita hari ini karena daging semua Pak. Jadi kalau dirangkum itu eh, semua isinya daging. Tapi kira-kira begini ya bahwa dari diskusi kita hari ini bahwa kita seperti bahwa memang rancangan undang-undang perampasan aset ini sesuatu yang cukup penting dan memang kita butuhkan gitu ya dan bukan cuma soal aturan hukum sebetulnya, tapi bagaimana keberanian politik gitu ya, konsistensi dari penegak hukum dalam pelaksanaannya, jangan sampai kemudian ini digunakan justru untuk menekan gitu ya, sehingga disalahgunakan dan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Tugas kita untuk mengawal ini semua, tapi yang jelas mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini yang cukup banyak dihadiri oleh teman-teman dari seluruh Indonesia, tidak cuma dari mahasiswa ya, ini memberikan cukup banyak sudut pandang ya yang lebih memperjelas wawasan kita. Mungkin itu ya Pak Sugeng ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng untuk diskusinya sepanjang siang hari ini. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Saya Aida Trisanti selaku moderator di sesi diskusi online 7 Pusat Studi Agama Demokrasi UII menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi di sesi-sesi diskusi online acara PSAD UII berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Pak Sugeng, sehat-sehat selalu Pak Mbak Dia. Sugeng. Terima kasih, mohon Terima doanya. kasih Terima kasih. sama Pak Sugeng. Saya izin ya. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Oke. Oke.